Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah para jamaah sekalian, di pertemuan kita pagi hari ini, ya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir ya. Nah, terutama kita lebih detailkan tanda-tanda hari akhir yang besar ya. Dan alhamdulillah ya, ada nikmatillahi wa birizkillahi ya, atas nikmat dan rezekinya Allah ya, telah kita bahas juga bersama ya tanda-tanda kecil dan sedang hari akhir ya para jemaah sekalian, yang mana dimulai dari ya Mauludah ya, atau tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian masuk ke fitnah-fitnah yang lain ya, karena memang begitulah ya para jemaah sekalian, tanda-tanda hari akhir tidak akan lepas dari fitnah yang terjadi di manusia ya. Tentunya para jemaah sekalian, ini menjadi peringatan kita ya. Sekali lagi, kenapa sih Ustadz alasan kita membahas tanda-tanda hari akhir ini? Selain untuk kita mengetahui kebesaran Allah, kita juga harus melihat ya maksud ya lain dari Allah memperingati kita ya, agar kita terasa terawasi, agar kita terasa bahwa kita ya harus menjadi lebih baik agar terhindar dari fitnah-fitnah tersebut ya. Fitnah-fitnah yang mungkin sudah ada di zaman sekarang ya, bahkan mungkin sudah ada dari zaman Rasulullah ya. Ya, dimulai dari beberapa peperangan yang dialami kaum muslimin, dari perang Badar, perang Uhud, ya, perang tolak balik kekalahan kaum muslimin ya, perang Khandaq, ya, Sulhu Hudaybiyah, Yarmuk, Fathu Makkah dan lain sebagainya. Dan sebelum-sebelumnya pun ya fitnah sudah terjadi di kalangan kaum muslimin ya, para jemaah sekarang. Ya, kita lihat para jemaah sekalian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berdakwah ya kepada seluruh manusia ya, yang diawali dari kaum Quraisy, yang awalnya Rasulullah digelarkan dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, menjadi Al-Kahin, orang yang sebagai penyihir. Bayangkan ya, karena kebencian mereka ya atas pembawaan Rasulullah terhadap wahyu yang hak, wahyu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Quraisy, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, tidak ingin mengakui wahyu tersebut. Itulah awal fitnah yang terjadi pada kaum muslimin. Kemudian berlanjut ya pada zaman kalangan para sahabat ya. Fitnah terjadi ya dari orang-orang yang murtad. Lebih meningkat pada saat Umar radhiyallahu anhu terbunuh. Meningkat lagi fitnah ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Sampai pada puncaknya pada zaman Ali, ketika perbedaan pendapat saja bisa menjadikan perpecahan bagi kaum muslimin ya, selama bertahun-tahun. Dan itulah munculnya fitnah yang lainnya, akhirnya menjadi kekuasaan dan kekerajaan bagi agama Islam atau kerajaan-kerajaan yang berbau keislaman ya. Kita lihat para jemaah sekalian, tanda-tanda sedang. Kita sedikit mengulik tentang tanda-tanda sedang hari akhir. Ya, fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang bukan hanya fitnah tentang bagaimana ya yang kasat mata, namun sudah masuk terhadap ideologi dan juga habit ya, kebiasaan manusia ya. Tanpa kita sadari ya, banyak penerus bangsa ya, atau mungkin yang sudah dewasa pun ya, mengikuti habitat-habitat orang-orang sekuler, yang mereka bilang ini relevan dengan zaman, ini cocok dengan zaman sekarang ya. Tantangan zaman memerlukan kita ya untuk bersikap sekuler dan lain sebagainya. Fitnah-fitnah yang kita anggap naudzubillah lumrah ya. Dan ini yang seharusnya kita waspadai. Sesuatu yang kekejian
suatu kekejian namun kita anggap lumrah. Wa'iyudzubillah min dzalik. Ya, hal tersebut harus kita waspadai terhadap diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik itu menjadi penyebab kita jauh dari berkah dan rahmatnya Allah. Wa'iyudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ke tanda-tanda besar hari akhir. Ya. Pada saat mulainya awal muslimin itu pada awal hari akhir itu menjadi kaum yang lemah, sedikit yang mempercayai dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Akhirnya lahirnya turunnya keluarnya Imam Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, diawali dengan ya membuat pasukan di Damaskus dan akhirnya bisa ya memerangi orang-orang kafir ya di daerah Konstantinopel ya selama 6 sampai 7 tahun. Ya, setelah itu setahun kemudian keluarnya Dajjal sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia. Kenapa? Karena saat Dajjal keluar yang berada di Syam, ya, lebih tepatnya di utara Baghdad atau kalau sekarang di daerah atas atau utara Irak, ya, itu pada saat manusia telah terjadi paceklik selama 3 tahun dan manusia membutuhkan pertolongan. Maka Dajjal membawa suatu yang seakan-akan seperti rahmat, keberkahan. Ya, bahkan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Yang di tangan kanannya membawa neraka, tangan kirinya membawa surga. Padahal ia membuat makar, tipu daya. Ya, sejatinya kanannya yang berbentuk neraka adalah surga dan kirinya berbentuk surga adalah neraka. Yang kedua, fitnah Dajjal bisa mengeluarkan air atau bisa memakmurkan sebuah daerah. Ya, nah, dengan masa paceklik tersebut, tentu manusia sangat butuh air, ya, sangat butuh kehidupan. Ya, maka Dajjal mengeluarkan sebagian dari kekuasaan yang Allah berikan kepadanya untuk membuat tipu daya terhadap manusia. Yang ketiga, salah satu fitur Dajjal adalah bisa menghidupkan seakan-akan orang tua yang telah mati hidup kembali. Ya, seperti dalam suatu kisah dalam riwayat Ibnu Umar, bahwasannya nanti ada dari beberapa kaum Arab Badui ya yang bertemu dengan Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada orang tersebut, ya, wahai fulan, inginkah engkau bertemu lagi dengan kedua orang tuamu? Maka orang tersebut menjawab, bala, tentu. Ya, maka dari itu, ya, akhirnya Dajjal bekerjasama dengan para jin dan iblis untuk menyerupai kedua orang tuanya. Sehingga terlihat bahwa orang tuanya bisa hidup kembali. Dan jin tersebut berkata kepada orang Arab Badui tersebut, ya, ittabi'u fa innahu rabbuka. Ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Tuhan. Lihat, ya. Sebuah fitnah yang mungkin kita secara moral itu bingung melihatnya. Ya, ketika kedua orang tua ya mengatakan hal tersebut, ya, dan di sisi lain orang tersebut paling sayang kepada orang tuanya, ya, membuat bingung, ya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang pada saat itu 40 hari Dajjal telah menguasai bumi, ya, untuk memberantas fitnahnya. Nah, di ya Menara Putih Masjid Al-Amawi, ya, di Damaskus, ya. Nah, kemudian beliau suatu hari sholat fajar, ya, di Baitul Maqdis. Ketika selesai sholat fajar tersebut, ya, Nabi Isa alaihissalam membuka pintu gerbang Baitul Maqdis, maka terlihatlah Dajjal beserta 70.000 pasukan Yahudi Asbahan, ya, yang mana pada saat itu Dajjal langsung meleleh ketika melihat, ya,
Nabi Isa alaihissalam di gerbang Baitul Maqdis tersebut. Ya, maka sebagian dari tubuhnya yang meleleh dan sebagainya masih utuh, ya, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti bahwa Dajjal adalah makhluk biasa, bukan seorang atau bukan sebagai Tuhan. Ya, maka 70.000 pasukan Yahudi Asbahan kocar-kacir kabur dan ingin mengumpat di beberapa tempat. Ya, bahkan tempat-tempat tersebut ya bisa berbicara kepada kaum muslimin untuk memberitahukan bahwa di belakangnya ada Dajjal yang sedang mengumpat. Ya, itulah akhir dari riwayat Dajjal, ya, atau akhir hayat dari Dajjal. Dan akhirnya wafat di tangan Nabi Isa. Dan Nabi Isa setelahnya melanjutkan tugasnya dengan mematahkan salib sebagai bukti ya kedustaan agama Nasrani yang telah dinasakh atau diganti dengan syariat Islam, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Telah aku tetapkan nikmat kepada Nabi Muhammad dan telah aku ridhoi agama satu-satunya adalah agama Islam. Ya, maka dari itu ya salib sebagai bukti ya dari agama Nasrani yang akhirnya dipatahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang selanjutnya ya tugas beliau yang ketiga tepatnya yaitu membunuh hewan yang paling ketat atau paling besar keharaman dalam ilmu usul fikih yaitu hewan babi ya. Sebagai bukti benarnya perintah Allah atas keharaman hewan tersebut. Yang keempat, menghapus jizyah atau upeti ketika orang non-muslim atau kafir ingin tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin. Maka pada saat hari akhir, ketika Nabi Isa menjadi pemimpin kaum muslimin, hanya ada dua pilihan bagi orang-orang kafir. Ya, ingin masuk Islam, ya, atau ya ingin diperangi oleh kaum muslimin. Ya, karena tidak ada lagi upeti, jizyah untuk mereka tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin. Dan tugasnya yang terakhir adalah ya melawan Ya'juj Ma'juj atau membawa kaum muslimin agar aman dari ada dari kekejian Ya'juj Ma'juj yang sangat-sangat mempunyai sifat yang merusak. Ya, kita ketahui para jamaah sekalian, dari zaman sebelum Zulkarnain membangun tembok, memang Ya'juj Ma'juj ini bangsa yang merusak. Ya, sampai akhir nanti di akhir zaman mereka bisa ya menjembol tembok insya Allah ya mereka katakan insya Allah ya dan akhirnya mereka bisa keluar dari tembok yang mengekang mereka di daerah pegunungan Kaukas ya lebih tepatnya di utara Turki ya Kaukas Sugro ya Kaukas kecil ya dan mereka akan turun berbondong-bondong menghabiskan ya sumber daya bumi ya bahkan sampai mereka itu melewati danau mereka bingung sepertinya di sini ada air karena sudah habis dari ya kaum Ya'juj Ma'juj sebelumnya saking rakusnya sampailah ya suatu hari Allah menurunkan ulat-ulat atau hewan melata untuk menjadikan wabah bagi Ya'juj Ma'juj yang akhirnya mereka musnah jadi bangkai yang memakmurkan hewan-hewan ternak ya bahimah. Nah, dan ya tanda-tanda yang selanjutnya atau tanda-tanda bagian kedua kita telah bahas ya pada jemaah sekalian ya keluarnya asap ya sebagai wabah juga bagi kaum muslimin ya. Nah, dan ini masa kembalinya kaum muslimin menjadi masa yang kesulitan ya. Kemudian ya setelah wabah asap selesai ya keluarnya ya atau muncul terbitnya matahari dari barat dan ini menjadi penentu ya para jemaah sekalian ya mana yang kafir mana yang muslim mana yang mukmin mana yang syirik ya jadi penentu ketika matahari terbit dari barat ya, maka tidak ada lagi kata taubat setelah matahari telah terbit dari barat dan setelah itu ya telah kita bahas ya beberapa ya pembahasan tentang ad-dabah ya hewan melata yang bisa berbicara dengan bahasa manusia sebagai bukti kekuasaan Allah setelah mereka itu telah dipilih mana yang kafir dan mana yang muslim karena beriringan
matahari terbit dari barat sambil hewan-hewan mata keluar pada saat waktu duha. Ya, oke. Telah kita bahas sifat-sifatnya, bagaimana dia akan nanti berbicara dengan manusia, buktinya, ya, dari beberapa hadis dan ayat. Ya. Sekarang kita akan bahas para jemaah sekalian, ya, makani huruji, tempat keluarnya. Ya, dari beberapa riwayat para sahabat tentang keluarnya ad-dabah cukup banyak. Tetapi Imam Nawawi tertarik pada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam Musnadnya dan Al-Hakim. Ada dua riwayat yang diambil oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Abu Dawud, ya, sebagai ulama hadis menyebutkan At-Tayalisi dalam Musnadnya meriwayatkan Huzaifah berkata Rasulullah SAW menceritakan tentang keluarnya Dabah. Ya. Jadi Huzaifah mendengar langsung dari ceritanya Rasulullah. Ini hadis yang cukup kuat. Bukan an ya. Kalau an itu dari kuping ke kuping, tapi kalau menceritakan sesuatu biasanya langsung mendengar. Ia keluar 3 kali dalam satu masa. Ya, satu masa ini gimana? Apakah satu hari? Apakah dalam satu musim atau bagaimana? Oh, alam. Nanti kita akan bahas lebihnya seperti apa. Satu masa ini seperti apa sih maksudnya? Ia keluar di ujung kampung dan beritanya sampai ke Mekah. Oke, berarti di daerah Jaziratul Arab ini yang pertama. Setelah berlalu zaman yang cukup panjang, maka ia akan keluar lagi. Ini masa yang keluar. Maka beliau menyebar di perkampungan dan masuk di Mekah. Ya. Lalu dia melanjutkan ceritanya ketika manusia sedang berada di masjid-masjid yang dijaga oleh Allah atas kehormatan dan kebaikan. Sedangkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala Masjidil Haram. Ya. Jadi pada saat itu kaum muslimin masih ya meramaikan masjid ya karena mushaf belum diangkat. Ya. Islam masih menjadi agama yang dipeluk oleh beberapa manusia. Binatang itu tidak memanggil mereka, tetapi bersuara di antara rukun dan makam Ibrahim. Bayangkan, ya kalau kita di zaman sekarang begitu megah ya Masjidil Haram. Nanti akan datang beberapa hewan melata, ya, ke daerah Mekah pada masa kedua keluarnya mereka. Dan mereka itu seakan-akan bersuara di daerah rukun Yamani dan makam Ibrahim. Ya, nggak jauh lah ya. Makam Ibrahim sama rukun Yamani ya, nggak jauh. Paling 30 meter, 20-30. Ia membebaskan tanah dari kepala mereka, sehingga seluruh manusia serentak menjauhinya, ya, seakan-akan mengeluarkan debu. Namun sekelompok orang yang beriman tetap diam karena mereka mengetahui bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka ya terkena suatu mara bahaya. Nah, ini awal dari Ad-Dabah akan keluar. Ya, pertama akan memenuhi kota Mekah, atau lebih terpinci nanti akan ke kota Mekah, walaupun ke kota-kota lain sudah misalnya. Kemudian binatang tersebut memulai tugasnya. Beberapa dari mereka menjadikan wajah-wajah mereka putih seperti bintang yang bersinar. Nah, ini sifatnya ya Pak Jamal sekalian. Jadi beberapa hewan melata ini yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, mukanya akan bersinar, putih seperti yang bersinar. Selain itu berjalan di bumi yang tidak ditemukan orang yang mencarinya dan orang yang lari darinya tidak akan selamat. Ya, jadi kalau kita cari nggak bakal ketemu, kalau kita dikejar nggak bakal selamat. Ya, seorang laki berlindung darinya dengan melakukan sholat. Tiba-tiba binatang itu datang dari belakangnya selalu berkata, "Wahai fulan," dipanggil orang yang sholat ini. "Sekarang kamu melakukan sholat." Maka ia berbalik lalu binatang itu membubuhi cap pada wajah lalu pergi. Ya, seakan memberikan tanda pada wajah orang yang sholat tersebut. Ya, manusia bersekutu dalam harta dan mereka berjaga di desa-desa. Dan menjaga harta dan daerah mereka tinggal. Saat itulah diketahui orang-orang mukmin dari orang-orang kafir sehingga seseorang yang mukmin berkata, ya, "Wahai orang kafir, tunaikan hakku." Orang kafir berkata, "Wahai orang mukmin, tunaikan hakku." Ya, sama-sama menuntut, ya. Nah, padahal sudah jelas yang orang kafir punya tanda di wajahnya dan orang mukmin tidak, ya. Nah, kemudian Hudzaifah dan Ibnu Abbas meriwayatkan dari hadisnya kembali melanjutkan kisahnya Rasulullah SAW. Ya.
atau dari hadis yang lain tentang kisah tersebut. Ya. Seperti yang tadi, ya, bahwasannya, ya, Dabbah ini di masa kedua akan berjalan menuju Masjidil Haram, memberikan suatu tanda di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Ya, ini awal mula nanti Ad-Dabbah akan mencap mana yang kafir, mana yang muslim. Ya. Kemudian dari riwayat Ibn Abbas, ada yang meriwayatkan bahwa ia akan keluar di lembah Tihamah. Ya. Nah, ada yang meriwayatkan juga di daerah Ajad. Ya, yang terletak di Mekah. Ya. Kalau para jamaah sekalian pernah haji umroh, Ajat itu jalan paling kiri ya. Kalau keluar itu paling kiri, jalan paling bukan luas ya, jalan paling bebas ya. Nah, karena yang lainnya bisa di one way tutup. Kalau Ajat itu jalannya lebih bebas ya. Taksi, bis lewat situ semua. Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat binatang tersebut akan keluar di Asyaq yang berada di sofa. Ya. Adapun tentang beberapa lama ia berada di bumi, Imam Nawawi tidak mendapatkan hadis sahih maupun doif, bahkan doif pun nggak ada. Kalau maudhu nggak bakal jadi pertimbangan itu. Ala kulli hal, fil akhir, ya, beliau menyimpulkan, binatang melata adalah salah satu tanda hari akhir yang penuh mukjizat. Dan kita nggak tahu. Jadi mukjizat yang ada kita lihat di hadis-hadis dan ayat sebelumnya itu hanya beberapa, para jenis. Hanya beberapa, nggak semuanya, belum semuanya itu disebutkan. Allah menjadikannya sebagai salah satu tanda besar hari akhir, ya. Dan ini sudah jelas ya karena bersinggungan dengan terbitnya matahari dari barat. Ya. Yang kedua, ya, mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan manusia atau berbicara dengan bahasa manusia. Yang ketiga tentunya, ya, Ad-Dabbah akan memberikan tanda yang membedakan orang kafir dengan orang mukmin. Sehingga terlihat ya mana yang lebih perlu dipenuhi haknya. Orang kafir, apa yang perlu dipenuhi haknya pada saat tersebut? Karena orang muslim tidak menzolim orang kafir. Ya. Nah, sedangkan orang muslim dipenuhi haknya oleh Allah untuk kenikmatan surga ini. Itulah bagaimana ya dabbah ya nanti akan keluar di bumi ya sebagai tanda hari akhir yang besar ya bersinggungan dengan keluarnya matahari dari barat. Ya, ini tugasnya dabbah. Itu membedakan mana yang kafir, mana yang mukmin. Ya. Oke, para jemaah sekalian, ya mungkin nanti bisa bila ada yang ingin bertanya tentang tanda-tanda hari akhir, ya kita akan bahas di akhir pertemuan atau akhir kelas ini. Kita masuk ke tanda yang keempat ya, para jemaah sekalian. Ya, di bagian kedua tentunya. Ya, keusangan Islam. Islam nanti akan redup sekali dan mushaf akan diangkat. Bayangkan, padahal di awal sekali ketika Imam Mahdi lahir, telah disinggung pada zaman tersebut, ya orang-orang itu seakan-akan tidak mengerti Al-Quran. Sampai ketika mereka tidak memegang mushaf, mereka tidak tahu sedikit ayat pun dari Al-Quran. Bayangkan, begitu fakir ilmunya di zaman akhir. Maka kita beruntung para jemaah sekalian. Masih bisa belajar Al-Quran, belajar baca, ya, mengerti tafsir, membaca kitab tafsir. Beruntung para jemaah sekalian. Karena itu di hari akhir hanya segelintir orang saja yang mengerti tentang hal tersebut. Ya, bahkan terlihat pada zaman sekarang, kita ini ada penurunan ilmu pada zaman sekalian. Dari zaman sahabat ke zaman tabi'in. Tabi'in ke zaman para ulama. Ulama ke zaman kita sekarang. Lihat pada zaman ulama. Ya, mereka itu menuntut ilmu ya, dengan sebegitu dahsyatnya. Ya, mengorbankan apa mereka punya. Sampai diriwayatkan Imam Bukhari yang emang fisiknya lemah. Bersafar ke kota ya Hijaz, Mekah, sampai ia buang air pun ada darahnya. Tapi itu pengorbanan mereka. Sekarang kita letih sedikit aja ngeluh. Capek sedikit ngeluh. Ya.
Ini berbeda, perjuangannya berbeda. Ini yang memang terus akan terus zaman akan terus seperti itu. Yang melumrahkan kefakiran ilmu pada kaum muslimin. Maka ini menjadi peringatan kita juga para jemaah sekalian. Jangan sampai kita malas menuntut ilmu. Oh, zaman sekarang lebih mudah kok menuntut ilmu. Benar ya? Ya, benar apa betul para jemaah sekalian? Ya, sekarang lebih mudah kita. Perantara kita nggak perlu ke Mekah untuk kita belajar kitab yang berbahasa Arab. Ya, kita nggak perlu belajar bahasa dahulu baru ngerti kitab-kitab bahasa Arab. Ya, sudah banyak terjemahan. Terjemahannya sudah diverifikasi. Ya, bahkan ulama-ulama yang menerjemahkan pun ya sudah banyak alat-alat penunjang mempermudah, menulis pun lebih mudah. Ya, mungkin Pak Jamal sekarang lagi belajar sekarang ini lagi bisa sambil di dapur, ya, sambil bisa mengurus anak, sambil bisa ya istirahat, tiduran, duduk dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu sulit kalau Jamal sekarang, maka bersyukur kita. Lebih mudah sekarang menuntut ilmu. Maka dari itu kita hargai ilmu para jemaah sekalian. Mahal ilmu. Nggak semua orang bisa menghargai ilmu. Seakan-akan di zaman sekarang orang yang menghargai ilmu itu orang yang dapat hidayah saja. Ya, bahkan seakan-akan orang yang takut terhadap neraka hanya orang yang mendapat hidayah. Ya, mau kita termasuk dari hamba Allah, ya, yang mendapatkan hidayahnya sampai hari akhir nanti. Ya, bahkan sampai kita bertemu dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk ya terhadap keusangan Islam tadi dan pengangkatan mushaf. Nah ini nih yang menjadi semakin fakir ilmu kaum muslimin. Mushaf itu nanti dia akan diangkat. Apakah diangkat fisiknya atau kemurnian mushaf sudah nggak dijaga oleh Allah? Nanti kita akan bahas pada jam sekalian. Setelah ad-dabah menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tanda mana yang mukmin pada yang kafir terhadap umat manusia, ia akan kembali ke tempat semulanya. Ya, maka Islam dan keimanan berkurang sedikit demi sedikit. Ya, mulai kelam lagi Islam. Kebanyakan orang mukmin distempel oleh ad-dabah tersebut meninggal sehingga hanya tersisa sedikit saja. Dan mereka tidak mengindahkan Islam. Ya, maka dari itu untuk kita mengindahkan Islam di zaman sekarang, ajarkan Islam terhadap anak cucu kita. Ya, sedari kapan? Sedari kecil. Bahkan sebelum lahir. Bagaimana sebelum lahir? Yaitu memilih pasangan yang soleh atau solehah. Ya. Sehingga ketika nanti mendidik anak, kita punya satu jalur, satu tujuan yaitu mendidik anak dengan kesolehan atau kesolehatan. Ya. Nah, atau hanya tersisa orang-orang lemah imannya sehingga mereka menyanyiakan atau meremehkan sholat. Nah, kesinggung nih, kesinggung nih kita. Sholat, puasa, haji, sedekah, dan semua syariat Islam diremehkan. Dari sholat dulu deh, coba baik kita maksimalkan belum para jemaah sekalian. Sunnah-sunnah dalam sholat gimana? Udah kita jalani belum? Loh kok belum? Kenapa kok belum? Kita tanyakan terhadap diri kita. Apa karena malas? Atau karena kesibukan? Atau karena kita tidak mengerti ilmu? Ya? Atau bagaimana? Dan semuanya itu bisa kita tanggulangi di zaman sekarang. Nggak ada orang bisa beralasan. Orang tidak mengerti ilmu belajar. Orang malas peringati diri sendiri. Muasabah introspeksi. Orang punya kesibukan, toh amal soleh nggak perlu besar-besar. Berzikir, amal soleh. Ya. Sholat 5 waktu, ya, insya Allah bisa dimanapun. Paling nggak boleh di toilet doang gitu kan. Maka dalam hadis riwayat Uzaifah bin Yaman, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yatrusul Islamu kama yatrusul wasyul thawbi." Islam akan menjadi usang, seperti usang yang tenun kain. Hatta la yudro ma siyamu wala solatu wala nusuku wala sodaqah. Sampai mereka tuh nggak tahu hal-hal tentang puasa, sholat, haji, sedekah, nggak tahu mereka. Kayak mana coba itu? Itu kan rukun Islam. Kok nggak tahu? Coba para jamaah sekalian, kita tanya terhadap orang-orang terdekat kita. Rukun Islam itu apa sih? Apa aja rukun Islam?
Gimana prakteknya? Coba tanyakan. Dari rukun Islam dulu aja para jemaah sekalian. Maksud jauh-jauh rukun Islam dulu. Ya. Wa yabqa fil minhu ayat. Yang tersisa di manusia hanyalah orang-orang yang lemah. Wa tabaqi minan nas syaikhun al-ajuz wal ajuzul kabiru. Dan orang-orang yang lanjut usia itu ya yaqulun ya mereka berkata adrakna aba'ana ala hadhihi kalimah, kami mendapatkan dari nenek-nenek moyang kami suatu ucapan kalimat sederhana dari nenek moyang mereka, la ilaha illallah fanahnu naquluha, kita dapat di ucapan tersebut ya yaitu la ilaha illallah dan kami mengucapkan. Oke. Faqala li Hudzaifah, "Fama makna hadhil kalimah?" Maka lalu beliau bersabda kepada Hudzaifah, "Apa makna kalimat ini menurut Hudzaifah?" Faqala an Hudzaifah wa'adda alaihi su'ala thaniyan wa thalathan. Hudzaifah tidak menjawab karena dia tidak bisa mengetahui lebih daripada Rasulullah. Rasulullah mengulangi dua kali, tiga kali saya bersabda, tunjihim minnar. Kalimat tersebut adalah kalimat penyelamat dari api neraka. Ya, yang bahkan nanti di hari akhir aja mereka cuma tahu la ilaha illallah, cuma ngikutin nenek moyang doang, nggak tahu maknanya tuh. La ilaha an-nafyu illallah at-tathbit, ya, nafyu wa thubut, meniadakan Tuhan itu nafyu, la illallah itu thubut, menetapkan Tuhan hanya Allah, selesai la ilaha illallah. Ya, bagaimana orang tidak mau belajar terhadap hal tersebut? Kalau dijelaskan la ilaha illallah tidak banyak, tidak lama. Tapi kenapa orang tidak mau belajar? Ya, ini dihapus kembali ya. Diulang kembali ya. Nah, jadi ini kurang tepat. Ya, ini diulang kembali hadisnya. Kemudian Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Yaman berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan diangkat suatu malam. Sehingga ketika pagi hari tidak ada satu ayat atau huruf pun di lubuk hati seseorang muslim. Kecuali telah dihapus. Akhirnya apa? Orang-orang muslim nanti akan tidak tahu atas Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran kembali seperti ia datang. Al-Quran berkumpul sekitar arsy-Nya Allah seperti kerumunan lebah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada apa dengan? Al-Quran itu menjawab, darimu kami keluar dan kepadamu kami kembali. Aku dibaca tetapi tidak diamalkan. Maka saat itulah Al-Quran diangkat. Lihat penyebab Al-Quran diangkat kenapa? Karena dibaca doang nggak diamalkan. Sekarang para jemaah sekalian, udah berapa lama kita baca Quran? Oh, udah 10 tahun, Ustaz. 20 tahun, 15 tahun. Oke. Berapa banyak yang kita amalkan dari yang kita baca, para jemaah sekalian? Nggak usah deh yang dibaca deh, yang dihafal aja deh. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah wahai manusia, aku berlindung terhadap manusia. Ya. Malikin nas dan seterusnya. Sudah belum kita amalin hal tersebut? Berlindung kepada manusia gimana? Toh kita juga manusia. Ya, lihat tafsir-tafsir para ulama. Pelajari, para jemaah sekalian. Ya, maka ya tujuan kelas kita seperti itu. Ya, kita pelajari apa yang menjadi syariat Islam. Ya, maka sebetulnya dari pertemuan awal kita itu waktu itu tafsir ya, para jemaah sekalian ya. Tafsir Al-Fatihah dan juga Juz Amma. Memang qadarullah waktu itu belum ada rekam, jadi di YouTube kalau nggak salah belum ada. Ya.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, tentang tadi hadis-hadis yang tadi, nih keulang ya. Nah, itulah bagaimana tentang pengangkatan mushaf. Ya, kaum muslimin udah nggak tahu agama akhirnya. Gimana ya pada zaman sekarang? Bayangkan ya, sekarang aja naudzubillah min dzalik. Banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang berbicara tentang agama tapi nggak ngerti agama, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa menafsirkan, nggak bisa melakukan praktek fikih kontemporer, usul fikihnya nggak ngerti. Tapi mereka berbicara tentang agama. Gimana gitu? Nah, apalagi nanti di hari akhir. Ya ada satu orang pun yang mengerti tentang Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Al-Quran aja nggak ngerti itu. Ya, wa yudzubillah min dzalik. Ya, itu terjadi pada hari akhir nanti. Ya. Yang kelima, penghancuran Ka'bah. Wah, ini berarti udah deket-deket semua nih. Ya, dari munculnya matahari terbit dari barat, nggak lama Mushaf diangkat. Mushaf diangkat, Ka'bah hancur. Dan pada saat itu sudah ditetapkan mana orang kafir, mana orang mukmin. Ya, setelahnya itu akan kembali lebih usang lagi, yaitu Ka'bah. Ya, jadi dipakai lagi untuk haji. Bayangkan para jemaah sekalian, zaman sekarang haji itu bisa 5 juta. Ya, yang haji. Bahkan terakhir saya dengar itu bisa 7 juta. Masya Allah. Tapi nanti di hari akhir, nggak ada yang mau haji. Nggak ada yang masa butuh haji. Bahkan orang sekitar daerah Jaziratul Arab pun tidak ingin memperjuangkan untuk berhaji. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga rumah Allah, yaitu Masjidil Haram, tidak lagi dipakai untuk beribadah haji. Ya. Dan di hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yukharribul Ka'bata zus sawqataini minal Habasyah." Ka'bah akan dihancurkan oleh Zul Sawqatain dari Habasy. Ya. Nah, siapa itu Zul Sawqatain? Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yukharribul Ka'bah Zul Sawqatain minal Habasyah." Ya seperti tadi ya. Ka'bah akan dihancurkan oleh Zul Sawqatain. Wa yaslubuha wa hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha. Ia akan dirampas perhiasan Ka'bah melepas kiswahnya. Ya. Wala ka'anni anzuru ilaihi usayli'a ufaydi'a yadribu 'alaiha bimishatihi. Ada nanti lelaki botak ya berkaki bengkok yang memukul-mukul Ka'bah dengan sekop dan cangkul. Akhirnya menghancurkan Ka'bah. Ya, karena ulah manusia sendiri. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ya, terhadap hadis setelahnya tentang Dzulqa'dah dan penghancuran Ka'bah. Ka'anna anzur ilaihi aswada afhaja yaqla'uha hajaron hajaron ya'nil Ka'bah. Saya melihat ada seorang lelaki hitam. Kemudian pahanya seperti berjauhan ini letter O gitu ya. Ini fisiknya kayak sama kayak Dajjal, mirip-mirip ya. Kakinya agak bengkok gitu. Dia melepas batu atau melempar batu lebih satu untuk menghancurkan atau mencopot ya, batu-batu Ka'bah. Ya, inilah bagaimana nanti runtuhnya Ka'bah ya, para jemaah sekalian. Wa yuzubillah min zalik lah. Ya, makanya jangan ngambil-ngambil kiswah ya. Dulu zaman dulu kan apa ya? Banyak orang ngambil-ngambil kiswah Ka'bah. Itu sikapnya Zulkarnain tuh, orang-orang Syam yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, Sa'id bin Sam'an berkata, aku mendengar Abu Hurairah berbicara dengan Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang laki akan dibaiat di antara rukun Yamai dan makam Ibrahim. Dan rumah ini tidak akan dihalalkan kecuali oleh penduduknya. Ya. Tidak akan dipakai oleh orang-orang luar, kecuali orang-orang Mekah doang yang pakai Ka'bah. Ya. Saking mereka nggak mau, ya, pakai lagi tuh Ka'bah. Nauzubillah min dzalik, ya. Ketika mereka menghalalkannya, janganlah ditanya tentang kebinasaan bangsa Arab. Ya, karena sudah sedikit ya. Orang Bahabasya atau orang Ethiopia akan datang menghancurkannya.
Ya tidak akan dimakmurkan lagi selamanya dan merekalah yang akan mengeluarkan simpanan Ka'bah. Ya orang-orang Habasyah atau Ethiopia yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, kalau dulu Raja Habasyah, ya raja yang sangat-sangat mendukung Nabi Muhammad. Ya, namun itulah kembali terhadap kejahilan pada zaman akhir. Zulsauqaten ya, Sauqaten itu yang betisnya letter O itu ya. Nah, Zulsauqaten ya. Nah, sifat yang menghancurkan orang-orang ya, orang-orang yang menghancurkan Ka'bah memiliki sifat yang kakinya itu seperti letter O, kecil ya, pendek. Usoilia, rambutnya rontok ya, kayak botak tengah. Mohon maaf ya, tapi seperti itu ya, Soilia. Ya, Ovaidi ya. Nah, tangannya ada sedikit kecacatan, persendiannya agak bengkok ya. Afhaja ya, kedua pahanya berjauhan kayak letter O. Nah, ini bagaimana ya tentang nanti penghancuran Ka'bah ya, para jemaah sekalian. Nah, dan berbagai hadis tadi menerangkan bahwa akan hancurnya Ka'bah oleh orang-orang lelaki Ethiopia yang bersifat Zulsauqatain. Maka di sini Rasulullah memberikan sifat atau julukan mereka Zulsauqatain, yang mempunyai kaki kecil. Tidak hanya menghancurkan, bahkan ia menguasai simpanan atau kekayaan yang ada di Ka'bah. Maka muncul pertanyaan bagaimana peristiwa tersebut akan terjadi? Bukankah Allah menjadikan haram dan aman seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah bahwa kami telah menjadikan rumah atau Baitullah ini, Masjidil Haram, tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman. Ya, lantas siapakah orang-orang Ethiopia? Apakah kedudukan Zulkarnain di negeri itu? Ya, bagaimana bisa kau masuk Mekah? Mekah itu. Bukankah kalau kita lihat ya, ini ya adalah negara yang jauh ya dan itu saat itu negara yang kita tahu Ethiopia nggak bukan negara yang kuat gitu. Jawabannya, wallah alam. Ini pandangan dari Imam Nawawi ya, para jemaah sekalian. Ya, beliau tidak mengambil beberapa riwayat, tapi ini pandangan beliau ya. Hmm. Ka'bah memang dalam pengawasan dan penjagaan Allah ya. Sampai nanti mendekati hari kiamat dan waktu hari akhir tinggal dikit lagi ya. Dan pada saat itulah ya peristiwa-peristiwa mengiringan manusia menuju bumi Syam lalu kiamat terjadi pada mereka. Ka'bah diletakkan Allah bagi kaum muslimin dan kaum mukmin. Ya, ketika Islam sudah tidak hidup, sudah usang, tidak ada lagi yang berhaji, keamanan dan keharuman tidak ada lagi yang meng, ya, tidak ada lagi yang mempedulikan, ya, ini tanah haram, nggak ada lagi yang mempedulikan, udah. Ya, di sisi lain kiamat sudah dekat, ya, maka Ka'bah menjadi bangunan yang tidak lagi berbahaya dan tidak lagi bermanfaat pada saat tersebut, ya. Demikian juga Hajar Aswad yang sampai sekarang pun masih dicium-cium oleh kaum muslimin, ya. Nanti tidak ada manfaatnya lagi. Ya, terkait hal tersebut, Umar bin Khattab ya berkata, demi Allah engkau hanyalah batu yang tidak memberi bahaya dan manfaat. Andai ya Umar tidak melihat Rasulullah mencium, aku tidak akan mencium. Maka ketika orang kaum muslim sudah tidak mencium Hajar Aswad lagi, sudah. Apa manfaatnya sekarang tuh Kak, tuh Hajar Aswad? Nggak ada kan? Ya. Memang itu batu yang Allah khususkan dengan kesuciannya. Namun kalau manusia udah nggak mau mencium lagi buat apa? Sama kayak Quran. Mushaf. Kalau mushaf itu ya kalamullah yang suci. Tapi ketika mushaf tidak dibaca lagi, ya buat apa mushaf ada di dunia ini? Tinggal kembali lagi kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 58, "Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha." Ya, tidak ada satu negeri pun yang durhaka kepada Allah melainkan kami akan membinasakan qabla yaumal qiyamah, sebelum hari akhir, au mu'adzibuha adzaban syadida, atau kami berikan azab yang keras terhadap mereka, azab yang membuat mereka keji.
Ya, seperti kaum-kaum keji sebelumnya, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut. Karena dzalika fil kitabi mastur. Demikian itu telah diperingatkan, telah ditetapkan kaum-kaum yang binasa di kitab yang Allah telah tulis, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka dari ayat tersebut telah kita ketahui, ya, terjawabnya dua pertanyaan tersebut tentang bagaimana akan terjadi, kok bisa Ka'bah tidak dilindungi, pada Allah telah menjadikan pelindungan pada Ka'bah, ya. Dan ini sebagai takdirnya Allah orang-orang Ethiopia untuk di akhir zaman nanti. Kita memandang sebagai negeri kecil yang tidak berdaya di zaman sekarang, ya. Namun keadaan tetap milik Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa jaya dan kehancuran itu kami, ya, putar balikkan di hadapan manusia. Manusia tidak akan tahu waktu yang tersisa dan perubahan zaman setelahnya akan seperti apa. Ya, apakah kita akan terus berjaya kaum muslimin? Tentu tidak. Apakah peperangan akan selalu dimenangkan oleh kaum muslimin? Ya tentu tidak. Ya, kita lihat ada beberapa perang, perang dunia kedua, bahkan 50 jiwa manusia itu wafat. Ya, Baghdad pernah menjadi kiblat dan peradaban dunia. Ya, pada masa itu dihancurkan dan dirusak oleh bangsa Tartar. Hampir 1 juta penduduk terbunuh. Ya, berapa banyak peradaban yang telah hancur, walaupun itu peradaban yang kuat. Ya, itulah yang akan menjadi terjadi, ya, pada kaum muslimin nanti. Mekah, tempat yang Allah janjikan dengan keamanan, akan hancur. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak mau menjaga tempat tersebut. Tidak ada dari mereka yang ingin menjaga Al-Quran dan syariat Islam. Ya, wa yudzabillah min dzalik. Maka ini peringatan bagi kita agar kita tidak terlena dengan dunia dan selalu mengingat tentang akhirat. Ya, agar kita terus selalu menjaga agama Islam ini, jangan sampai kita terlena. Ya, karena semakin sedikit yang mengerti tentang Islam, semakin dikit yang baca Al-Quran, maka semakin dekat juga hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini bisa kita bahas bersama, ya, para jemaah sekalian. Ya, pada pertemuan pagi hari ini, yang mana insya Allah, ya, kita akan lanjut di pertemuan setelahnya tentang tanda-tanda hari akhir yang besar bagian kedua. Mungkin para jemaah sekalian sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, tentang tanda-tanda hari akhir, ya, para jemaah sekalian. Ya, dan Ana juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, selamat hari minal aidin wal faidin, ya, para jemaah sekalian. Ya, selamat hari raya Idul Adha, ya, semoga menjadi tempat bersyukurnya kita, tempat, ya, waktu dan juga sebagai waktu kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, beramal soleh dan mengingatkan semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah rizki dan berkah yang kita dapat, ya. Dan insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita itu, ya, semuanya berasal dari tempat yang halal dan Allah berkahi, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Hmm. Insya Allah sudah cukup, ya, para jemaah sekalian. Ya, bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW dengan kalian dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga bersama keluarga kita dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin Amin ya ya Rabbal. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Takfi, para jemaah sekalian yang minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari yang kita bahas bersama, atau ucapan dari dirinya yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian, sekalian minta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumul khairan, ya, barakallahu fikum, ya. Nakhtatim, ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.